Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di kanal Kenal Mas Mif. Ya enggak sih? Alright, ya enggak sih? Banyak sekali dari kita ini pengen punya bisnis sendiri, pengen menjalankan usaha sendiri, pengen bisa ada hobi atau passion yang kita bisa jalankan, yang akhirnya bisa bermanfaat untuk orang lain dan menambah value. Value-nya tentu banyak hal. Value diri, dan juga yang penting adalah value for the money. Tapi keinginan-keinginan itu seakan-akan hanya jadi angan-angan. Selalu hanya ingin, tapi no action. Kenapa sih kita ini banyak sekali keinginan untuk punya bisnis sendiri, tapi selalu banyak sekali ganjalannya ketika memulainya? Ya, mungkin ada ide yang menarik soal sepertinya bisnis ini bagus nih kalau aku jalankan. Sepertinya bisnis itu cocok nih untuk aku jalankan. Sepertinya bisnis ini peluangnya besar. Ya, itu semua berkumpul di dalam kepala. Ya, menjadi keinginan-keinginan yang terus berkecamuk, tetapi ketika kita harus memulainya, selalu banyak ketakutan yang akhirnya muncul. Kenapa? Itu pertanyaan yang besar dan harus kita coba pecahkan. Saya coba untuk merangkum beberapa pertanyaan terkait isu kenapa kita takut untuk memulai bisnis. Saya mengambilnya dari Instagram @asahpolapikir. Kontennya bertanya tentang kenapa tidak berani memulai bisnis. Ya, lalu banyak sekali yang mengungkapkannya di dalam kolom komentar. Ini saya bacakan beberapa yang menarik. Ada yang mengatakan ketakutannya adalah terkait modal dan resiko. Modal seadanya, sekalinya gagal, rungkat tak tersisa. Oke, ya. Lalu ada juga yang menyampaikan bahwa saya di posisi peluru terakhir. Jadi agak takut dalam memulai bisnis. Semakin banyak tahu, kok semakin takut ya? Itu yang saya rasakan. Oke, ini cukup menarik ya. Coba kita lihat yang lain. Nah, ini banyak sih yang pasti berpikiran tentang alasan yang ini. Dua alasan besar adalah nggak ada modal dan takut salah langkah alias takut gagal. Ini yang paling banyak yang saya dapatkan. Ya, ini juga ada satu komentar yang cukup menarik. Nggak mau ambil pusing jadi karyawan dengan posisi GM atau General Manager dengan gaji 2 digit. Cukup sampai pensiun mendatang menikmati hidup. Dapat asuransi, rumah, kendaraan semua tercukupi. Nggak pusing sama regulasi pemerintah yang berubah-ubah seenaknya, pajak ini itu, mikirin karyawan, modal, dan belum lagi persaingan bisnis yang sudah tidak sehat ketika pemerintah kelihatannya hanya memihak sama yang gede-gede doang. Belum lagi izin ini itu yang nggak masuk akal. Mau buka bisnis masih harus ada dalam tanda kutip pegangan orang dalam. Ini lucu ya. Selalu kita terganjal oleh hal ini. Orang dalamnya ini minimal aparat, pejabat dalam, banyak salam tempel biar bisnis aman nggak diganggu. Banyaklah. Makanya sekolah yang benar, selesaikan PR-mu, masuk di perusahaan asing, selesai urusan. Oke. Ini juga cukup banyak orang yang berpikir seperti ini. Kita coba lihat beberapa yang lainnya. Bingung mulainya gimana dan sistem ke depannya. Oke ya. Jadi banyak sekali ya di kolom komentar terkait pembahasan kenapa tidak mulai bisnis. Oke. Kalau saya rangkum,
kebanyakan intinya sebenarnya semua itu pengen memulai bisnis, mempunyai usaha sendiri. Tapi mayoritas yang saya rangkum adalah ketakutan dalam kepala yang justru begitu besar ketimbang action yang harusnya dilakukan. Maka sebenarnya jika ingin untuk memulai bisnis, coba temukan solusi semua ketakutan dalam pikiran. Cari jawaban setiap pertanyaan-pertanyaan yang ada dalam pikiran. Karena ketika itu tidak dapat dipecahkan dengan baik ketakutan-ketakutan yang ada dalam pikiran, maka selamanya tidak akan bisa memulai bisnis. Ya, misalnya tadi yang berkomentar takut memulai, takut gagal. Nah, ini juga cukup unik dan cukup menarik dan sebenarnya menggelitik saya. Untuk orang-orang yang beralasan takut gagal, bagaimana Anda tahu Anda akan gagal, padahal Anda saja belum berani untuk memulai? Iya nggak sih? Jadi, sebenarnya kalau menurut saya, menurut Mas Mif, untuk memulai bisnis itu, dimulai dari nawaitunya dulu apa? Oke, saya mau memulai bisnis. Nawaitunya adalah mungkin hal simpelnya saya ingin untuk dapat pemasukan tambahan setiap bulan di luar gaji yang saya terima dari kantor. Itu bisa jadi alasan. Ya, itu bisa jadi nawaitu berbisnis. Kalau dengan alasan itu, mungkin saja langkah awal yang bisa dilakukan adalah mencari pekerjaan sampingan atau side hustle. Alright? Lalu nawaitunya juga bisa hal yang lain. Mungkin bisa aja kebutuhan yang semakin banyak, gaji yang dirasa sudah tidak bisa untuk mencukupi kebutuhan, maka dia butuh pemasukan tambahan untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhannya. Itu bisa jadi nawaitu bisnis juga. Lalu bisa aja juga ada orang yang ingin berdampak lebih, ingin lebih bantu orang lain, makanya dia membuat bisnis yang akhirnya nanti bisa banyak berdampak dan membantu banyak orang. Itu juga bisa menjadi nawaitu bisnis. Maka dari itu, tentukan dulu apa nawaitu atau niat berbisnisnya sebelum Anda memulai bisnis. Ya. Ketika nawaitu udah kita coba temukan, maka langkah selanjutnya adalah perkuat why-nya. Perkuat alasan Anda. Kenapa Anda harus memulai bisnis itu? Ketika why itu semakin banyak dan alasan itu semakin kuat, maka keinginan untuk segera mulai bisnis itu semakin kuat. Dan ketika mungkin di perjalanan Anda menjalankan bisnis, Anda menghadapi rintangan-rintangan dan tantangan, Anda tidak akan mudah down. Karena Anda akan merecall semua alasan-alasan yang Anda sudah buat di awal. Dan yang paling penting, ketika Anda sudah berani untuk mengambil langkah pertama memulai bisnis, Anda penting juga untuk punya mentor bisnis. Karena dengan adanya mentor bisnis, Anda punya orang atau teman yang bisa Anda ajak diskusi apapun kondisi Anda. Ketika Anda bingung, Anda bisa mendiskusikannya dengan mentor Anda. Ketika Anda ngedown, Anda bisa berkeluh berkesah dengan mentor Anda. Dan banyak hal ya yang sangat membantu jika Anda punya mentor bisnis. Dan yang tidak kalah penting adalah Anda penting untuk berkumpul dalam wadah orang-orang yang juga berbisnis. Kenapa penting untuk berkumpul dalam wadah orang-orang yang juga berbisnis, seperti komunitas bisnis begitu ya? Karena Anda bisa saling sharing.
dengan sesama member dalam komunitas tersebut. Anda bisa saling tanya jawab, berdiskusi gitu ya. Akhirnya itu akan menjadi support system bagi Anda juga ya, untuk saling menguatkan. Ya. Tentu persoalan atau isu memulai bisnis ini ya tidak mudah. Tapi ketika orang-orang sudah mulai berpikir bahwa kita ini harus punya bisnis walaupun kecil skalanya, walaupun sekadar kita bisnis sampingan ya untuk melengkapi ya pekerjaan utama, dampaknya akan sangat luar biasa. Benar-benar dampaknya akan sangat luar biasa. Ya enggak sih? Karena bisnis atau kita katakan UMKM itu adalah tulang punggung ekonomi bangsa yang benar-benar bisa langsung dirasakan dampaknya oleh rakyat. Ya, yang kecil-kecil ini yang justru jadi backbone, tulang belakang dan tumpuan ekonomi dari suatu bangsa. Dari hal yang kecil, dari hal yang sederhana, misalnya bisnis. Kalau menurut saya, saran saya, bisnis mulailah dengan tujuan membantu orang lain. Bisnis makanan, misalnya bisnis F&B. Tujuannya sesimpel ingin memuaskan perut orang yang lapar dengan makanan yang enak. Sesimpel itu. Atau misalnya kita berbisnis jasa. Tentukan apapun jenis bisnisnya, produknya, atau jasanya. Yang penting tujuan utamanya adalah membantu orang lain. Misalnya juga ketika mungkin Anda merasa waktu Anda sangat sempit, sangat susah untuk mengalokasikan waktu menjalankan bisnis sampingan, mulailah dengan bisnis yang termudah. Misalnya bisnis menjadi reseller. Anda tidak perlu memproduksi barang sendiri, Anda tidak perlu nge-packing sendiri, produknya tidak perlu ke ekspedisi sendiri. Anda cukup menjadi reseller atau dropshipper, gitu ya. Itu bisa sangat possible untuk dilakukan. Lalu Anda juga bisa misalnya mencari freelance, ya, kerjanya remote working by online. Jadi mulai dari hal-hal yang sederhana dan akhirnya Anda sudah merasakan manfaatnya, pasti nantinya Anda akan mencari lagi possibility, opportunity yang lain untuk Anda kerjakan. Dan passion Anda berbisnis akan semakin meningkat. Ketika passion Anda dalam berbisnis akan semakin meningkat, Anda mungkin saja mindset-nya telah berubah untuk lebih fokus menjalankan bisnis yang lebih besar dan fokus full time untuk menjalankan bisnis Anda. Jadi sebenarnya dimulai dulu dari langkah-langkah kecil, dari hal-hal sederhana. Nanti by berjalannya waktu, berproses, semuanya akan berproses juga dari cara pikir, mindset, ya, dari tindakan kita. Itu pasti akan mengarah menjadi lebih baik. Itu pandangan dan saran dari Mas Smith. Banyak hal sebenarnya bisa kita kulik terkait bisnis, tapi kalau kita terlalu detail untuk sesi ini, maka tidak akan mendalam pembahasan kita. Makanya, kalau teman-teman dan Anda semua menyukai konten ini, kanal Kenal Mas Smith, tolong like, comment, and share. Dan bagikan konten ini seluas-luasnya dan sebaik-banyaknya agar teman Anda, keluarga Anda, kolega Anda, siapapun kenalan Anda juga bisa mendapatkan manfaat dari konten ini. Terima kasih sudah menonton konten ini. Sampai jumpa lagi. Bye-bye.